Sampai di atas pukul jam 3 malam, di situ mereka mendengarkan macam kiamat. Kalau menurut saya itu macam kiamat, karena disitulah gelondongan kayu yang 4-5 orang nggak bisa meluk, itu yang hantam rumah mereka semua. Itu aku nangis, aku bang, nggak sanggup aku nyanyi. Balik badan aku. Ya karena memang inilah kejadian kami sekarang nih bang, kata. Itu aku langsung nangis. Sampai ada lagi mak tuh ngomong marah ada di ujungnya. Usah lagu gini bang, udah gembira kami tadi. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai sekelilingku, terdengar dan sayu bintang 1000 membujuk rayu lemah merindu lagu yang dulu. Di waktu malam bulan purnama, angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang, berlagu merdu, bermadah sayu, lemah mendayu, nak darah rindu. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi nak darah jelita, sama sekampung hai sedang dirindu. Ini kan lagi hai jauh di mata, Tanjung Katong airnya biru, tempatlah mandi nak darah jelita, sama sekampung hai sedang dirindu. Ini kan lagi hai jauh di mata. kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Salam ahoy. Ini nggak pandai pantunnya kalah sama bintang tamu hari ini ya. Walah. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada kesempatan kali hari ini kita beruntung sekali ya. Kameramen bisa fokus, khawatir saya nanti tidak termonitor. Agar kita kemudian bisa ngobrol-ngobrol di siang hari ini, ngobrol santai sebenarnya ya, yang tidak direncanakan secara detail. Tapi sekali lagi selamat datang kepada kru Lebah Begantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, abah kami Batin. Rindu kali adik-adik abah nih. Masya Allah, tabarakallah ya. Gimana kabar Bang Najib? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah. Bang Arif gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, dan terakhir ini ada Bang Daniel ya. Masya Allah, Daniel nama Nanta ya. Daniel Sanaji. Oh, Badan Sanaji ya. Daniel Sanaji. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa ini. Kita kemarin karena memang mengikuti media sosial dari kawan-kawan Lebah Begantung ini, jadi terpikir gitu, sepertinya harusnya sih sebelum dan sesudah kita ketemu gitu kan, untuk kemudian menyampaikan unek-unek dan kegiatan-kegiatan kita di sana. Tapi sekali lagi masih dalam suasana tangkap darurat bencana. Betul. Ya. Lebah Begantung kita undang pada hari ini memang pengen mendapat cerita langsung ya dari teman-teman yang sudah berangkat ke sana, juga nanti tentang bagaimana kawan-kawan ini mengumpulkan donasi, tapi kita nggak tahu nih
sekelas Bang Peri Irwandi atau gimana nilai donasinya kita nanti kita ulik-ulik lah ya setelah ini ya. Kami ingatkan juga ke sahabat podcaster, kita hari ini live ada di 2 channel, ada di TikTok dan juga di Facebook ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya atau say hello, kalau request saya tak janji tapi kalau seandainya ada, kalau memang ada waktu panjang umur ya kan, kita coba bawakan lah insyaallah ya. Siap. Siap. Baik, ada memungkinkan nggak kita dari pembicaraan nanti mengumpulkan donasi kira-kira, Bang Najib? Ya, itu abah itu. Yang penting diatur kondisinya ya. Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share konten-konten kami. Semoga kemudian memberikan nilai edukasi, menghibur, dan mencerdaskan masyarakat Kota Medan dan seluruh dunia ya, kalau Betul bisa. sekali, betul. Agar kemudian mendapat inspirasi lah dari tamu-tamu yang kita undang pada hari ini dan yang kemarin-kemarin, karena banyak video-video yang bisa kita dapatkan informasi-informasi terbaru ya terkait dengan bagaimana pandangan para pengamat tentang bencana ini, pandangan psikologis dan para dokter yang kemarin kita hadirkan ya di meja podcast. Dan terima kasih juga nih kepada narasumber yang sebelum-sebelumnya sudah hadir ya, sudah membersamai kita sampai kemudian kita bertemu kembali dengan Lebah Begantung untuk yang kesekian kali nih. Betul sekali, Pak. Baik, ini cerita tentang Lebah Begantung, jujur kita memang terinspirasi. Selain dari kita melihat media sosialnya dari Lebah Begantung, kita melihat ada hal yang unik yang dilakukan oleh musisi Kota Medan, khususnya Kota Melayu. Bahkan kemarin kan saya sempat kirim share potongan video, ternyata Tuanku Sultan Aji itu sangat appreciate sekali dengan kehadiran Lebah Begantung ya untuk membangkitkan semangat kemelayuan di Kota Medan ini. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi beliau bilang Lebah Begantung ini salah satu indikasi kebangkitan Melayu di Kota Medan. Alhamdulillah. Seperti ini. Masya Allah. Ya, baik. Baik, singkat ceritanya saya juga nggak menduga sebetulnya kenapa bisa ke arah sana gitu kan. Tapi memang ternyata beliau dalam diam tetap memantau. Betul ya, sekali. Tetap memerhatikan bagaimana perkembangan dunia Melayu ya, khususnya seniman-seniman Melayu yang selalu buat event-event acara di Sana Maimun, kemudian juga di CF Karnak Free Day ya. Karnak ya. Free Night. Itu yang itu memang kita lihat juga teman-teman berjibaku di sana untuk kemudian saling mengenalkan bagaimana Melayu punya produk nyanyian, mungkin juga ada tarian-tarian juga. Belakangan saya lihat ada juga pasar-pasar yang dibuka ya. Pasar-pasar ada yang menjual makanan tradisional dan sebagainya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita melihat kalau di Jakarta ada Bang Peri Irwandi ya, yang mengumpulkan donasi sekitar 10 miliar dan kurang lagi dari 24 jam. Tapi sebelum ke arah angka, ya kita pengen nanya juga nih, dan kebetulan Bang Daniel ini sebenarnya salah satu tim khusus juga ya dari Lebah Begantung untuk kemudian melakukan reportase ya, peliputan, dokumentasi di sana. Nanti kita tanya-tanya juga ke Bang Daniel. Tenang aja Bang, ada porsinya nih pokoknya. Tenang aja. Ya. Si Onil. Baik. Pengen tanya Pak, ini ya, kita kemarin dari Lebah Begantung ada ngelihat acara pengumpulan donasi di Hotel Madani Medan. Betul. Nah, berbagi cerita loh sama kita ini. Sebetulnya asal muasalnya, inisiatornya siapa dan seperti apa teknisnya kemarin sampai kemudian berujung kepada angka nanti kita tanyakan. Oke. Nah, jadi musibah itu di tanggal 25 ya Pak? Iya, 26, mulai dari 25 November kita melihat kondisi Sumatera itu sangat luar biasa prihatin kita. Jadi karena kegiatan Lebah Begantung pada saat itu pun agak lumayan padat. Terakhir kita setelah dari Siantar ke Timbilahan Kuala Enok, kita balik terus tembak kita ke Bintan, kita ke Pulau Penyengat. Nah di situ kita baru kita punya gagasan. Kita mesti ada gerakan ini. Kita harus buat donasi. Iya. Sebenarnya donasi yang kami buat ini sederhana ya. Sifatnya sederhana. Malam itu kami udah kumpul. Udah gini aja, kita pulang ke Medan. Nanti kita pulang ke Medan, kita buat aja entah di depan ruko. Kita nyanyi, kita kutip aja. Seperti ngamen lah konsepnya. Tapi yang pucuk di Citaulam pun tiba. Jadi pada pagi itu jam 9 atau jam 10, abang kita, dan namanya Bang Dian, dia dari orang sahabat yatim. Dia nelpon. Itu tanpa diduga tuh, dia nelpon, "Assalamualaikum Tuan. Anda punya apa ini? Punya ide.
kita buat konser amal yuk. Masya Tapi Lebah Begantung ini sebagai bumper depannya lah ya. ya sebagai bumper depannya. Nanti kita ajak talent-talent yang lain seperti itu. Oke bah, nanti kita buat di Hotel Madani. Kita kan mikirin dana nih. Iya betul. Kan itu segala macam. Tunggu waktu ya, 1,5 jam lagi anak telepon kata dia. Oke. Masya Allah. Setengah jam kemudian dia telepon, Tuan, Hotel Madani siap support, lighting siap support, sound siap support. Semua mereka tuh tanpa dibayar. Mereka siap. Nah, besoknya dia nelpon lagi. Ini ada nyumbang Videotron 3 titik. Di kota Medan. Oke. Billboard. Ya, Billboard. ya. Billboard 3 titik di kota Medan. Berarti ini kan memang semua ini lillahi ta'ala nih. Tujuan. Yaudah kita tugas Lebah Begantung itu tinggal ngundang. Sekalian mencari talent. Iya. Sekalian ngatur waktu tanggal berapa mau dibuat. Dari sekian tanggal itu kita yang paling available itu tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan 12. Oke. Persiapannya mepet 4 hari itu coba. Tanggal berapa kita kemarin? 4 atau 5 hari itu. Tanggal berapa kita? Acaranya tanggal berapa tuh? Oh ya tanggal 12. Tanggal 12 bulan 12. Akan cantik ya. Iya. Nggak sangka kita tanggal cantik. Malamnya kita duduk kumpul. Tapi memang betul apa? Kira-kira siapa lah talentnya ini gitu. Pada saat itu kami jumpa sama Tengku Rio juga. Oke. Gue minta tolong Batengku ikut ngisi lah untuk acara donasi boleh. Bunga Sirait mau nggak tadi? Yuk kalau memang bisa dikontak, Batengku langsung telepon kontak Bunga Sirait. Dan pada waktu yang sama Bunga Sirait langsung mengiyakan. Masya Allah. Di situ aku nelpon Daniel untuk coba kontak ke Alvin Habib. Nah, Dua Alvin. begitu ku kontak si Daniel, ternyata bukan hanya Alvin Habib, Alvin Khairi juga ada di situ. Masya Dua-dua bersedia. Dua Alpin jadinya ya. Jadi dua Alvin. Siapa lagi talent kita? Senior kita Bang Ahmad Sauri. Bang Ahmad Sauri pun siap turun ke lokasi. Ustaz Darwin. Haji Darun Nasibuan, kita kontak Arif. Arif langsung kontak Bang Haji Kor Internasional itu bukan sembarang tuh manggilnya tuh. Bukan kaleng-kaleng ya. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dah sampai kegiatan itu pun berjalan lancar, tiada kendala. Hampir semua undangan yang kita share itu alhamdulillah hadir semua. Seperti itu, Pak. Baik. Rencananya dadakan sih, Pak. Jadi dengan waktu yang singkat, alhamdulillah terlaksana semuanya. Nggak kebayang bahwa sesuatu event yang sebegitu besar Iya. ini ya. Betul. Cuma nggak 5 kebayang. hari itu, Pak. 5 hari Itu itu cuma 5 hari konsepnya itu. Mulai dari nelpon itu 4 hari lagi ke depan. Bisa terlaksana alhamdulillah. Tapi memang dari segi stage-nya juga udah ready ya. iya. Sound juga ada ready. Jadi itu yang memang mempermudah proses ini ya. Iya, betul. Tinggal lagi memang terkait dengan animo masyarakat juga mau hadir nggak. Kemudian juga para donatur yang mau diundang juga kan. Nah, begitu pada hari hujan ya. Hujan. Pada hari ini juga waktu tapi alhamdulillah datang pula, Pak. Datang ya? Datang, Rame. alhamdulillah rame. Nah, Batam pun datang ya. nah ini kalau cerita tentang masalah para donatur yang datang, para donasi lah katakan gitu. Kira-kira terkumpul berapa banyak kemarin kalau boleh speak up di sini? Boleh. Kemarin itu terkumpul 65 juta ya. 65 juta. 65 juta. Total 70. Oh, total 70 juta. 70 700. 70 juta 700. Total yang kumpul 70 juta 700 dan itu langsung ke rekening sahabat yatim. Oh. Lebah Begantung tidak pegang itu. Iya, Jadi iya, langsung iya. dikirim langsung ke sahabat yatim pusat. Jadi ketika pembagian untuk menyalurkannya tadi itu memang kita minta sama sahabat yatim. Sahabat yatim itu mempercayai Lebah Begantung nanti akan menyalurkan kemana hasil donasi yang di Madani itu harus disalurkan. Iya. Awak dengar katanya sahabat yatim mengangkat Lebah Begantung sebagai brand ambassador ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada saat itu setelah kegiatan selesai Lebah Begantung itu Dimandat disematkan ya, sebagai brand ambassador. Jadi kita ini Lebah Begantung sekarang setiap kali perform berapa pendapatan dari Lebah Begantung itu 2,5% itu kita kirim ke. Masya Allah. Gak nyesal kan jadi brand ambassador. Ya enggak lah, ya enggak itu udah komitmen kita itu. Makin semangat ya. Makin semangat kita, wah itulah dia. Garang ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini satu langkah yang luar biasa. Tapi kalau boleh tahu dari sahabat yatim tadi sebetulnya apa yang menginspirasi mereka? Karena kan sahabat yatim ini kadang-kadang dia lebih spesifik pada anak-anak yatim itu kan. Iya. Sementara itu kan bencana agak gede skopnya gitu loh. Ya, apa sih? Ada bisa lebih menjelaskan? Ya mungkin untuk momen ini nggak hanya fokus untuk anak yatim ya Bang. Jadi karena ini juga yang kena bencana juga pastinya ada anak yatim juga di Iya sana pasti. gitu kan. Pastinya kondisinya seperti Ya umumnya kan memang masyarakat lah yang terdampak di sana gitu. Jadi memang di konsep
untuk kegiatan ini segala donasi itu ya kita niatkan memang untuk kita salurkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Ya khususnya yang kami salurkan tuh di Aceh, Tamiang. Sama seniman-seniman yang ada di Kota Medan ya Bang ya. Seniman terdampak. Sumatera Utara. Sumatera Utara yang Ada ya terdampak ya? Ada. Banyak. Dan termasuk sebetulnya Daniel ini kena juga rumahnya. Korban abang ya bang ya? Alhamdulillah ya dia kena pun dia mau jadi relawan. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah Luar Bang. biasa. Baik, baik. Nah kalau cerita tentang bagaimana kondisi di sana dengan kondisi dana yang tadi sudah dikumpulkan. Untuk mensinkronkan informasi itu apa yang bisa dilakukan oleh Lebah Begantung? Karena kan kita dengar sampai ada cerita ini kami beli apa namanya tilam Palembang apa gini, Pak. begitu kan? Iya sampai cerita. Kalau ceritanya itu gini, Pak. Jadi sahabat yatim ini sudah punya posko di daerah Kecamatan Bendahara di Desa Raja ya. Bukan Senabut Dalam. Sinembuk Dalam. Lembut dalam Nah, jadi di situ udah ada posko sahabat yatim. dapur umum. Itu kan pasca bencana kurang lebih 1 minggu ya. Tanggal 25 hampir jalan 2 minggu lah kan. Jadi dari posko itu memberitahukan mereka kekurangan air. Habis itu mereka butuh tilam, Tidur ya? tempat tidur apa semua segala macam. Nah, niat awal kita pengen hasil donasi itu besar kita antaran ke sana ya Rip ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat yang bersamaan, jadi ada tim dari Pandawa. Pandawa Kaya itu lebih ke relawan rescue ya mereka. Ada salah satu kawan di sana. Jadi dia datang ke jumpai Najib. Najib arahkan tepatnya di Jalan Pelajar kami kumpul di situ di mana disalurkan. Nah, dia cerita di sana. Aku sedikit kasih masukan. Ada satu daerah itu yang klasternya coklat. Oke. Itu klaster coklat itu yang 90% itu udah lumpuh total. Dia nyebrang sungai. Jadi waktu mereka proses menuju ke sana, di awal itu kurang lebih mereka jalan itu hampir 1 kilo. Dah kena lumpur, habis itu nyebrang sungai, habis nyebrang mereka naik bukit, nyebrangi gelondongan, barulah jumpa warga sana di sekumur. Panjang betul perjalanan. Panjang. Memang semua membutuhkan, tapi ada yang lebih membutuhkan. Skala prioritas ya. Skala prioritas. Ya udah, jadi hasil donasi itu kita bagi 2. Sebagian Sinembuk, sebagian di Tamiang. Jadi ini juga ini juga atas arahan sahabat yatim tadi ya. Oh iya, sahabat yatim itu menyerahkan kepada Lebah Begantung untuk pembagian. Dikembalikan lagi ya. Ya. Jadi begitu diserahkan, kita suruhlah orang Pandawa, karena berhubung orang Pandawa Kaya itu berangkat di tanggal 25 dan pada saat yang sama Lebah Begantung nggak bisa. Kami hanya menitipkan yang mau kami bawa. Udah kami belanjai di sini. Kami belanja dari kami yang belanja. Terakhir kami minta sama mereka itu bilang di sana buat dapur umum. Oke. Nah, sedonasi itu kita belikan kompor, kita belikan tungku. Habis itu kita belikan ikro. Karena memang permintaan anak-anak di sana minta ikro. Buah-buahan. Mereka tuh nampak buah-buahan macam nampak pas pertama kali di awal dibawa ke sana. Karena sana ibu-ibu menyusui. Mereka butuh itu. Bawakan sayur, wortel, kentang, segala macam. Sebelum itu makan Indomie setiap hari Bang. Indomie Sebelum itu mentah. makan Indomie mentah orang itu. Kasihan. Karena air juga sulit ya. Iya, karena air juga sulit. Dah, setelah mereka tim Pandawa Kaya membawa bahan itu ke sana, tilam semua segala macam. Nah, masyarakat di sana pada umumnya sekumur itu orang Melayu. Oke. Jadi mereka kenal dengan Lebah Begantung. Di situ juga yang kemarin air yang borong Nah, gitu. mereka minta Lebah Begantung, datanglah kemari hibur kami. Akhirnya kami atur jadwal di tanggal 29 kita harus berangkat ke sana. Kita harus hibur mereka di sana. Artinya sebelum Lebah Begantung berangkat, dana itu udah disalurkan dibelanjakan untuk kebutuhan duluan ya. Udah Udah. kita belanjakan. Nah, tanggal 29 itu dah setelah kita bagikan sebagian ke Desa Sekumur, habis itu Senembuk Dalam, ada sisa yang memang harus kita prioritaskan juga yang daerah Sumatera. Jadi seniman yang terdampak bencana dan Sumatera juga Utara maksudnya. Sumatera Utara. Seniman yang terdampak bencana dan juga senior-senior kita. Panti Cermin banyak kami bagi kemarin pelatih-pelatih silat itu. Siapa namanya, Nil? Datuk Tamrin. Oka Tamrin. Oka Tamrin. Kami datang ke sana. Ada sekitar berapa orang di sana? Kita kan 6 orang. Nah, itu arahan dari Tengku Rio. Ini senior-senior kita yang udah Terdampak juga ya. yang terdampak juga tentunya. Yang di Medan kan banyak. Iya, benar. Lebah Begantung aja ada 2 ya yang kena ya. Iya. Krunya ya. Daniel 1 kibol biola. Oh, Biola hampir seatap rumah biola. Kibol. luar Ngungsi biasa ya. Sampai ngungsi dah ke masjid. Itu kita bagi. Luar biasa. Kita bagi rata. Baik, nah kalau untuk keberangkatan sendiri yang tadi di tanggal 29 berangkat. 29 ya. Nah, itu siapa aja yang berangkat?
Semua ada 8 orang kita berangkat kecuali 2 yang nggak berangkat. Eva dan Eva sama Kibol. Kibol sakit perutnya katanya. Iya. Dan Biola. Mulas. Bang nyalah perut guni bang katanya. Aku takut nanti di jalan bolak-balik segala macam. Iya, Karena mereka tahu medannya seperti apa kan. Betul. Tapi alhamdulillah tanggal 29 itu jalan itu sudah mulai bagus ini lah. Jalan itu sudah mulai terbuka. Maksudnya lumpur-lumpur itu udah mulai digeser. Ya kalau boleh dari Bang Najib atau dari yang lain menjelaskan kira-kira semcekam apa sih kondisi di sana itu sampai kemudian kan kita melihat ada keributan di media sosial ya antara kepala BNPT yang kemarin menyatakan itu cuma di media sosial, sementara beberapa influencer juga mengatakan nggak begitu, faktanya memang cukup mencekam. Nah kira-kira nih dari Lebah Begantung Arif lebih bisa menjelaskan tuh. Arif lebih kritis dari masalah itu. Boleh disampaikan mungkin seberapa menyeramkan gitu karena jujur kita bilang ada satu artikel yang pernah kita baca di tulisan di media sosial itu yang menyatakan salah satu relawan itu yang sempat balik ke rumahnya setelah 1 pekan dia di wilayah Aceh Tamiang itu kan kemudian tiba-tiba sampai di rumah dia bukan seperti orang yang waktu pergi meninggalkan anak dan istrinya. Ketika dia balik itu dia ngelihat ada hal yang berbeda gitu. Murung, kemudian juga ngelihat fasilitas yang lengkap yang dirasakan di rumahnya itu nggak dia temukan di lokasi-lokasi bencana sehingga membuat kejiwaannya tuh tergoncang gitu loh. Nah sampai seperti itu nggak ada perasaan nggak seperti itu? Kalau waktu kami yang kesana itu bang kayaknya udah mulai agak ini ya, udah mulai agak tenang lah masyarakatnya karena mungkin kebutuhan untuk hari-hari sudah tercukupi, lebih kurang itu. Karena kan kita datang tuh 2 minggu ya, 2 minggu atau lebih setelah 2 minggu pasca ya. Sebulan ya? Hampir 1 bulan. Udah hampir sebulan. Jadi kondisinya di sana pun udah mulai ada pembenahan gitu kan. Kayak jalan tadi kayak seperti kawan kita Usin mungkin 3 hari setelah acara setelah bencana itu dia ada ke sana ya Bang. Itu masih parah Bang. Lebih parah. Tadi ya kan lihat video dia juga gitu. Jalan itu masih lumpur semua, bahkan masih ada rumah yang di tengah jalan gitu. Yang ke bawah air. Bergeser ya? Bergeser. Jadi pas kami yang ke sana itu memang kondisinya jalan udah bisa 2 jalur tuh mobil, tinggal ya pembenahan rumah masing-masing lah gitu kan. Kalau dibilang mencekam ya pada kami ke sana itu memang masih mencekam lah kalau kita lihat kondisinya gitu. Karena yang di desa Sekumur itu masih rata semua. Masih rata, nggak ada rumah, ya ada rumah paling ada hanya beberapa lah gitu kan. Semuanya tinggal di tenda pengungsian yang kita juga nggak tahu sampai kapan orang tuh menaruh harapan ini sampai kapan selesai, sampai kapan ini akan berubah atau ada penanganan cepat gitu kan. Jadi kalau Kirip. Oke, lanjut. Pada saat kami berkunjung ke sana, kami nanya, ada berapa jiwa di sini yang desa Sekumur? Kurang lebih ada 1.000 lebih. Untuk kakaknya sekitar 288 kakak. Apakah ada korban? Gak ada. Aman ya berarti ya. Korban nggak ada di sana. Cuma ada satu nenek meninggal bukan karena banjir ya, tapi ketika ngungsi hipotermia kedinginan. Udah saya tanya, berarti orang bapak semua ini sempat menyelamatkan diri. Oh iya, ini kejadian ini sudah yang ketiga kali di tahun 96, tapi itu dari bawah. Iya. 96, habis itu 2006. Dah setelah 2006 tuh di bawah kena juga, akhirnya kami diarahkan pindah ke atas tempat kami. Terakhir di 2025. Makanya kami tuh safety, kami agak heran, air tuh naik sudah sampai atas. Itu siang itu ya, jam 1 jam 2. Jadi mereka berbondong-bondong membawa apa yang bisa dibawa ke atas bukit. Beras, pakaian, apa yang bisa diamankan lah di atas. Mereka bawa kayu, mereka buat barak di atas. Sempat mereka buat barak. Sampai di atas pukul jam 3 malam, di situ mereka mendengarkan macam kiamat. Kalau menurut saya itu macam kiamat. Karena disitulah gelondongan kayu yang 4-5 orang yang bisa meluk, itu yang hantam rumah mereka semua. Hancur semua. Hancurnya kena hantaman kayu Kena sebetulnya. hantaman kayu. Bukan Kalau air air kan hanya numpang lewat sih. Hantaman kayu itu loh. Ada fotonya tadi, kayunya besar kali. Kami golek di atas kayu itu macam cicak. Wah, Macam cicak kami kecil, saking besarnya kayu tadi. bayangin Luar akhirnya biasa, dan itu kayunya patah. Tambahin loh aku memang luar biasa itu. Tapi memang mereka kuat-kuat kok, alhamdulillah. Artinya secara mental mereka masih siap lah ya menghadapi kondisi itu Kuat, ya. ya. dan pengakuan mereka juga Bang, kalau yang 2 tahun yang belakangan
kejadian begitu masih ada mata pencarian orang itu, Bang. Oh. Masih ada yang bisa diselamatkan Iya, kayak sawah atau kebun gitu ya. Nah, kalau ini rata habis ya? semua. Ya habis rata semua. Kembali dari nol lah ceritanya gitu. Paling Apapun ada yang utuh sama sekali nggak apa itu masjid lah. ya. Hanya Kuasa masjid Allah. ya. Masjid. Sekumur itu terkenal itu. Masjid itu. Kelilingi sama gelondongan kayu itu. Masjid nyaman. Udah dibersihin juga ya Nil ya. Udah sholat Yang, Jumat. yang lain rumah-rumah tuh hancur rata semua. Habis. Miris juga Bang, kasihan lah. Kasihan. Kalau nengok langsung memang waduh, Sok lah ya. merinding betul. Jadi malam itu aku ada menitikkan air mata, Pak. Waktu kami menghibur. Kami pertama bawakan lagu pantun, lagu ceria, lagu-lagu Melayu, mereka suka. Kita kebiasaan musisi Medan khususnya Melayu ini kan kalau sudah bawa lagu Melayu ada lagu qasidah. Iya. Kan? Aku coba pancing mak-mak itu. Ibu tahu nggak lagu ini? Di bawah lambayan, nyanyi semua. Anak muda. Pohon selasi, anak kecil nyanyi lagu El Suraya. Kayaknya perlu kita tes juga di sini kalau gitu. Boleh lah ya. Aku tak bisa nyanyi, bikin. Di tengah lagu, bah, aku nggak sanggup nyanyi, bah. Iya. Karena ada salah satu masyarakat tuh ngomong, inilah pengalaman kami. Kan ada liriknya tuh. Iya. Mewakili ya. Kampung yang tampak ramai dahulu kini hanya Kayaknya bisa kita coba ini tinggal kayaknya. Boleh kenangan. dicoba dulu dikit. Sikit dulu. Tipis-tipis. Apa nama tuh? Ini nih. Sunyi. Sunyi dusun sejak kau tinggalkan, sepi tepian sejak kau pergi. Sunyi dusun sejak kau tinggalkan, sepi tepian sejak kau pergi. Rumput bersusun ke tengah laman, alam keliling penghibah hati. Betung yang tampak rampai di hulu kinilah rebah. Ketepian kampung yang tampak ramai dahulu kini hanya tinggal kenangan. Kampung yang tampak. Itu aku nangis aku, Bang, nggak sanggup aku nyanyi. Balik badan aku. Iya, karena memang kondisinya memang seperti itu. kondisi memang seperti itu. Dan nyanyi rame-rame Bang. Iya. Mama tuh Anak nyanyi. muda semua nyanyi. Sampai itu ada yang ngomong kan, inilah kejadian kami sekarang nih, Bang, kata. Itu aku langsung nangis. Sampai ada lagi mak tuh ngomong, marah ada di ujungnya. Usah lagu gini, Bang, udah gembira kami tadi. Kalau itu aku gak tahan aku memang. Wah, luar biasa pada saat itu. Besoknya kami ditunggu lagi jam 10 pagi. Entah siapa yang menyebarkan isu lebah begantung 10 pagi main lagi. Gitar tali udah putus 3. Mama tuh datang udah sampai ada mak-mak masak lekas pagi. Datang deh ke lokasi. Seberapa besar kalau dari kawan-kawan sini lah yang lihat terhiburnya orang-orang yang terkena musibah itu terhadap kehadiran lebah begantung? Karena ada beberapa juga yang saya tengok bermain-main pantun ya, ikut-ikut. Iya, gitu. terhibur betul mereka, Pak. Terhibur betul. Yang pantun siapa Bang? Datuk, Sekdes Datuk. ya? Bukan, Datuk Mantan ya? Sekdes. Sekdes Nah, ya? dia Pak itu Najamuddin. harusnya dia ke Medan tuh, Bah. Ya, Nah, harusnya dia ke Medan, ada urusan mungkin ya. Tapi karena lebah begantung mau hadir. Jadi diurungkan niat untuk ke Medan dan untuk lebah begantung. Schedule ya. Jadi ada kisah menarik. Mungkin Kadus yang cerita. Lebah begantung itu pernah perform di Aceh Tamiang. ya Dari Sekumur itu 3 mobil udah mau berangkat. Hanya saja hujan lebat. Mereka urungkan. Jadi dia udah berangkat, itu mereka balik lagi. Iya. Gak jadi nonton lebah begantung. Tapi qadarullah lebah Iya, begantung qadarullah datang yang berarti sendirinya. kesana. Itu Luar biasa. pakai malam ya. turami di situ. Dan alhamdulillah mereka luar biasa. Kami suruh balik lagi ke sana ini. Lebah begantung balik lagi lah Kapan nanti. Kapan lagi kemari? Itu kami tanggal 9 itu kita bawa madu ya. Kami bawa madu ada berapa botol kita bawa tuh kemarin? 80 botol. Bagi-bagi. Kami bagi-bagi untuk masyarakat sana.
Yang namanya lebah kan menghasilkan madu. Betul, Madunya itu bagi lah pula. Lah madu banajib ceritanya ya. Madu asli. Ya, kalau respon dari kawan-kawan atau di luar katakan musisi, mungkin donatur atau katakan teman-teman yang kenal dekat dengan lebah begantung, ada nitip donasi nggak sih di luar dari acara yang kemarin dibuat? Acara itu ada 2 kali kita buat. 2 kali? Pertama kita buat di Hotel Madani. Mm-mm. Yang kedua sebagai penanggung jawabnya itu, kalau pertama itu lebah begantung ya. Iya. Yang kedua itu Bang Ahmad Sauri. Dia buat kegiatan di Dolok Masihul. Oke. Secara amal. Konser amal juga, temanya sama. Mhm. Bintang tamunya juga sama. Sama ya, kayaknya ya, sama kecuali Bang Haji Darwin ya. Ya. Yang nggak bisa hadir. Dan di situ alhamdulillah di Dolok itu padahal di dalam-dalam itu. Kafe itu kapasitasnya cuma Terus limpul. 150. 150 ya. Yang Tapi yang hadir 300 lebih. Terus lebih. Luar biasa ya. Alhamdulillah, dan donasi terkumpul pada itu 16 juta kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. 16 juta. Itu donasi terkumpul. Dan itu juga diserahkan ke sahabat yatim. Nah itu baru kita bagikan lagi desa Sekumur. Kita ada 2 kali untuk desa Sekumur itu memberikan bantuan. Kalau bisa dibilang 3 kali, 2 kali. 2 kali ya. Iya. Iya. Terakhir kita bagikan untuk para seniman ya. Seniman itu nggak dalam bentuk logistik kita bagi. Oh. Dan untuk uang tunai sama madu. Tetap oleh-olehnya ini ya. Madu. Madu ya. Madu, lebah madu. Berarti ada partner pebisnis madunya di sini. Adalah pasti, Oh, simbiosis mutualisme lah. Luar biasa. Nggak, madu tuh kawan-kawan jual madu kita beli. Iya, Dan iya, dia iya. juga nyumbang madunya. Iya, sebagian dia donasi lah Bahkan pasti donasi ya. ya. Ini ku tambahin lah kalau untuk apa katanya. Udah alhamdulillah. Itu. Nah, kalau dari segi respon dari pemerintah daerah waktu lebah begantung datang, ada sambutan nggak? Atau memang ini murni pure kita langsung bersentuhan dengan masyarakat di sana? Pure. Nggak ada urusan sama pemerintah. Nggak ada. Kita pokoknya sama tim sahabat yatim dan tim rescue Pandawa Kaya. Tim Pandawa itu kita pokoknya apresiasi betul, luar biasa. Mereka tanpa pamrih, tanpa biaya dari awal mereka turun itu. Betul-betul lillahi ta'ala. All out ya. Cuma modalkan perahu karet 2 biji di atas. Mereka masuk dari pelosok-pelosok. Hanya modalkan share ke kawan-kawan untuk bantuan donasi. Mereka bawa, mereka turun ke sana. Dan alhamdulillahnya di Sekumur kemarin ya Bang ada juga relawan dari mahasiswa ya. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat jadi Iya, ngajari anak-anak yang di sana Bang. Yang nggak sekolah kan. Jadi di tenda pengungsian setiap pagi orang Iya, itu cukup lama kan mereka akhirnya nggak Iya. memungkinkan sekolah. Dan sedihnya kayak nengok story Bang Sobran kemarin ya. 2 hari yang lalu ya. Nangis ya. Iya udah orang tuh udah selesai gitu. Jadi nangis. Jadi Ibu-ibu tuh relawan nangis gitu. Mahasiswa udah balik Harus kembali ya. masing-masing udah Sebenarnya lebih ke rotasi sih. Oh, jadi pergantian ya. berharapnya gitu sih mudah-mudahan tetap rutin gitu ada rotasinya kan. Tapi kasihan ya anak-anak tuh meluin Iya, guru-guru Sedih, itu. sedih nih. kalau Kesannya. Terpukul juga lah. 4 hari dengan guru-guru itu yang sangat interaktif dengan adik-adik kita itu. 4 hari, 5 hari. Dan pada akhirnya mereka harus pulang. Berpisah juga akhirnya ya. Berpisah. Nanti masuk gelombang kedua. Udah balik lagi orang tim Pandawa Kaya bawa relawan guru ke Relawan sana. baru, Karena nyari yang sesuai panggilan hati Iya. ini payah Bang. Payah memang ke Apalagi sana. untuk perempuan lu ke sana. Ngajar adik-adik Satu itu. untuk saat ini kalau kita mandi agak payah Rip ya. Betul. Jangan-jangan kemarin nggak mandi kayaknya. Nggak mandi. Oh malam aku mandi udah sunyi baru aku mandi. Ya namanya juga kan aku mikir nih orang masih rame, udah kan? Darurat ya. Jam 1:30. Kakiku penuh lumpur karena waktu kami proses piginya itu baru hujan, jadi lumpur tuh jadi lagi. Lembek lagi ya. Lembek sebetis. Selep kami buka selop, kami megang bawaan itu, bawa tas kami jalan lumpur-lumpur. Pada saat lumpur itulah kami menghibur. Jam 2 udah mulai sunyi barulah aku mandi. Pokoknya kalau mandi tuh nyanyi aja lah dengan suara orang mau datang kan. Oh, lo. Ada orang. Darurat ya, kamar mandi darurat, Pak. Kamar mandi darurat. Darurat. Sangat darurat. Siluet Bang. Karena pakai tenda biru kan. Kena lampu bayangan nampak. Gitu kita masuk di dalam itu pun ya kalau Iyong bilang itu ada ring biru sama ring merah sebelah kanan itu. Apa namanya? Pintunya. Ada 2 akses. Ada 2 akses lagi dalam. Masuk sini takut ada sana keluar. Nah itu, tapi relawan sana tuh berani. Maksudnya mereka sanggup. Udah biasa lah. Udah begitulah Ya, keadaannya aku gimana lagi. ditanya sih aku sanggup. Iya. Aku Dalam tanya, tapi aku kondisi sanggup. emergency begitu ya. Tuh, sanggup. Tapi karena perempuan tadi kita salut kan. Iya.